Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saudara-saudaraku ke channel kita yang keren ini ya kan. Keren cadas. Kalau dokter punya channel dengan kedokterannya ya kan. Orang-orang ahli peternakan mereka buat channel peternakannya, pertanian dengan channel pertaniannya. Nah, kita ya kan bengkel rohani kita buat juga channel rohania ya kan. Mudah-mudahan teman-teman saudara-saudara ya yang sedang menonton video kita kali ini diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah sehingga dapat senantiasa memantau channel ini ya dan kita dapat belajar bersama. Oke lah teman-teman, kita akan kembali kepada pengajian kita yang mana kemarin kita sudah jelaskan Nabi Adam itu diciptakan dari tanah-tanah mana saja. Nah, ini kita akan jelaskan apa sih rahasia dari tanah-tanah tersebut sehingga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanah-tanah tersebut bagian-bagian tubuh Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Simak video ini sampai selesai. Jangan lupa yang baru yang menemukan channel ini silakan di like, komen, dan subscribe. Insya Allah ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma kana ra'suhu min baitil muqaddasi. Adanya kepala Nabi Adam dibuat dari tanah Baitul Muqaddas. Soro maudi al-aqli wal fitmati wan nataqi. Ya, itu akan menjadi tempatnya akal, tempatnya kecerdasan, tempatnya berbicara. Kepala itu tempat berpikir maksudnya ya, tempat kecerdasan dan tempat berbicara. Kepala itu ada mulutnya maksudnya, kita tempat berbicara. Kenapa dia dibuat dari tanah Baitul Maqdis ya? Maqdis itu sendiri artinya yang disucikan. Berarti kepala kita ini posisinya adalah anggota badan yang suci kepala kita ini. Oleh sebab itulah kepala yang suci ini hendaknya dihantarkan, disujudkan kepada zat yang maha suci yaitu Allah Ta'ala. Ya, itu hikmahnya. Walamma kana uzunahu ya min turabi tursina. Yaitu hikmah daripada kedua telinga Nabi Adam diciptakan dari tanah Tursina. Soro maudiastima'in nasihati. Ya. Telinga tersebut akan menjadi tempat mendengarnya nasihat. Jadi telinga kita itu digunakan untuk mendengar nasihat. Ya, jangan digunakan untuk mendengar perkara yang haram seperti menggibah, seperti membicarakan aib orang lain ya kan. Membicarakan sesuatu yang belum pasti kebenarannya ya dan sebagainya kita hindari mendengar perkara-perkara yang haram ya. Kita mendengar nasihat ulama, mendengar bacaan Quran, mendengar zikir dan sebagainya sehingga telinga kita nih barokah. Walamma kanat jabhatuhu ya minal iraqi sarat maudi'as sujudi lillahi ta'ala. Mengapa keningnya dibuat dari tanah Irak? Karena akan menjadi tempat sujud untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekedar informasi sedikit, Irak ini ya, negara Irak ini kenapa orang-orang Amerika, orang-orang Yahudi, orang Barat sangat ingin menghancurkan negara Irak? Karena negara Irak ini adalah negara termasuk negara-negara kenabian. Ya, Irak ini adalah banyak nabi-nabi turunkan juga di sana. Ya. Nah, jadi Irak ini mau dihancurkan kenapa? Karena termasuk negara Islam yang terkuat pada saat itu. Oleh sebab itulah negara-negara Barat sangat ingin menghancurkan Irak. Agar apa? Agar monumen ya Islam di Irak ini hilang.
walamma kana wajhuhu min turabil jannati, adanya wajah Nabi Adam diciptakan dari tanah surga, soro maudi al hasani wazinati, ya akan menjadi tempat ketampanan dan perhiasan zina ini. Ya maksudnya bagus ya, bagus rupanya ganteng. Alama kanat asnanuhu minal kausari, ketika giginya diciptakan dari tanah kausar, sorot mau di al halawati, akan menjadi tempat yang manis ya. Maksudnya gigi itu jadi pemanis ya, pemanis. Orang tuh kalau nggak ada giginya, maaf ya, kurang manis dilihatnya. Oleh sebab itulah ya kan, dengan kecanggihan teknologi yang mana sains ya mendorong manusia ini untuk membuat gigi palsu. Kayak nenek-nenek yang giginya sudah peot-peot itu nggak lihat, maaf kurang kurang enak lagi ngeliat, nggak manis lagi, udah habis masa manisnya. Kita lihat anak-anak kecil yang baru tumbuh giginya, kita lihat enak sekali lihatnya, gemes ya kan anak-anak kecil itu. Kenapa? Karena manis melihatnya. Walamma kanat yaduhul yumna minal ka'bati sorot maudi al barakati wal ma'unati fil ma'isyati wal judi. Ya, hikmah dijadikannya tangan Nabi Adam yang sebelah kanan dari tanah Ka'bah. Agar apa? Agar menjadi tempat kebarokahan di dalam mencari penghidupan nafkah ya, dan tempat menolong wal judi, maksudnya apa? Tempat menolong dalam kebaikan. Jadi itu tangan kanannya dibuat dari tanah Ka'bah untuk menjadi kebarokahan dan kebaikan, suka menolong. Jangan suka nonjok orang, apalagi membunuh orang. Nauzubillah min zalik, semoga kita dilindungi dari dosa-dosa besar. Walamma kanat yaduhul yusra min farisin, ya adalah tangan kanan Nabi Adam dibuat dari tangan Nabi Adam yang sebelah kiri dari tanah Parsi, sorot mau di at-taharati wal istinja'i. Hikmahnya adalah untuk dijadikan tempat bersuci dan istinja, ya membersihkan kotor-kotoran. Tangan kiri, jadi kita pakai tangan kiri kalau kita buang air kecil, buang air besar. Jangan kita pakai tangan kanan, ya karena sudah ada tupoksinya masing-masing. Walamma kanat batnuhu min khurasanin, ya tatkala perutnya dari tanah Khurasan, bagian dari Irak juga Khurasan ini, sorot mau di al-ju'i, tempat berlapar-lapar. Perut itu tempatnya lapar. Sekarang kita banyak kenyang, oleh sebab itu perut kita banyak buncit. Oleh untuk menurunkan kebuncitan itu, ya kita banyak melapar-laparkan perut kita. Walamma kanat auratuhu min babil, adanya auratnya ini dari tanah Babil, sorot mau di asyawati wal ghalli wal ghash, akan menjadi tempat syahwat ya, tempat syahwat. Ghal ini adalah permusuhan ya, sedangkan kalau ghash ini adalah dendam. Empat syahwat, permusuhan dan dendam ya, itu namanya auratnya tadi ya kan. Urat-uratnya itu ya, mungkin uratnya. Walama urat bukannya aurat ya, aurat itu sesuatu yang kelihatan kalau lihat aib ya. Walama kana izamuhum minal jabali, dan lama ketika tulangnya dibuat dari gunung, soro maka ya mau di as-solabati, menjadi tempat yang kukuh. Lama kana qalbuhu minal firdausi, ya ketika hatinya diciptakan dari surga Firdaus, soro maka jadi opo qalbuhu, jadi iku mau di al iman, tempat iman, tempat menanamnya iman, tempat tumbuhnya iman hati itu ya. Walamma kana lisanuhu minat taif,
ya ketika lisannya diciptakan dari tanah Taif soro, maka jadi opo lisanuhu, jadi iku mau di asyhadati, jadi tempat persaksian, wa tadarru'i, tempat ketawaduan merendahkan diri, wa du'a ilallah, dan tempat berdoa kepada Allah. Jadi lisannya ini tempat tempat bersyahadah, tempat merendah-rendahkan diri, tempat berdoa, ya. Itu hikmahnya diciptakan dari tanah Taif. Wa ja'ala fihi, dijadikan di dalamnya, ya, wa ju'ila, dan dijadikan fihi, di dalam badannya Nabi Adam, ya, opotis atu abwabin, 9 pintu-pintu, sab'atun, ya, 7 pintu, firroksi, di dalam kepala, ya, ainahu wa uzunahu wa min kharahu wa famuhu, ya. 7 pintu itu apa? Kedua mata kita, kedua telinga, kedua lubang hidung, dan 1 mulut kita, ya. Itu namanya pintu. Pintu tempat masuk dan tempat keluar, pintu namanya. Maksudnya apa? Kita melihat, masuk ke dalam akal kita, masuk ke dalam otak kita. Kita mendengar, kita akan mudah mencermati, kita akan mudah meniru. Mendengar sesuatu, kita akan mudah ingat. Sebagaimana anak-anak kecil belum bisa ngomong, mendengar orang tuanya berbicara, maka dia juga akan berbicara dengan pembicaraan orang tuanya di seluruh negeri dengan bahasa yang berbeda-beda. Itu namanya pintu masuk. Ya, ada juga tempat pintu keluar, mulut ini pintu keluar, keluarlah suara dari mulut kita. Ya, itu namanya maksudnya pintu. Ya, wasnani, dan 2 fi badanihi, di badan Nabi Adam, 2 pintu di badan. Apa? Kubuluhu, kubulnya, yaitu kemaluan, ya, waduburuhu, dan duburnya, lubang bokongnya, ya. Waju'ila, dan dijadikan lahu, bagi Nabi Adam, opo al hawasul khamsu, 5 panca indera. Tuh, panca inderanya 5, al basaru fil aini, mata, di penglihatan, fil aini, di dalam mata, wasam'u, pendengaran, fil uzunaini, di dalam kedua telinga, wazauqu, rasa, fil fami, di dalam mulut, walamsu, dan merasakan, ya kan, meraba, fil yadaini, di kedua tangan, wasyamu, dan penciuman, fil anfi, di dalam hidung. Nah, itu tadi saudara-saudara, hikmah daripada tanah-tanah yang dijadikan oleh Allah untuk menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Nah, semua tanah tersebut memiliki hikmah masing-masing, ya. Oleh sebab itulah kita hendaklah mengenal diri kita. Falyanzuril insanu mimma khuliq, hendaklah manusia ini memperhatikan dari apa dia diciptakan. Ya, diciptakan dari apa? Khuliqa mimma dafiq, diciptakan dari air mani, yang terpancar. Yakhruju min baini sulbi wat taraib, keluar dari tulang sulbi laki-laki dan tulang dada wanita. Oleh sebab itulah kita apabila man arrafa nafsahu arrafa rabbahu, siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Dan ini sesuai firman Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kalian ada tanda-tanda kehebatan Allah, apakah kalian tidak memperhatikan? Mudah-mudahan video yang singkat ini dapat menambah keimanan kita, keyakinan kita akan kehebatan dan keagungan Allah, sehingga kita semakin dekat lagi kepada Allah dan menjadi kekasih-kekasih Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.